Wilujeng Sumping di channelnya Ambu Iva. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ambu masih akan membahas tentang fungsi if pada Microsoft Excel. Fungsi if kali ini yang akan Ambu bahas adalah fungsi if bersarang. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang fungsi if. Nah, fungsi if yang digunakan di sini hanya terdiri dari satu sebab yang menyebabkan dua akibat, gitu ya. Nah, untuk if bersarang, rumusnya itu tidak jauh berbeda dengan fungsi if yang kita bahas 2 minggu ke belakang. Nah, untuk fungsi if bersarang, Ambu akan langsung saja ke contoh soal ya. Nah, ini masih contoh soal yang waktu itu. Nah, di contoh soal ini terlihat Ambu menambahkan di sini ada kode. Nah, kode di sini ada IND, JPN, ING, dan JRM. Nah, untuk soalnya Ambu buat seperti ini. Jika kodenya IN berarti Indonesia, kemudian JPN maka kewarganegaraan Jepang, kalau Eng berarti Inggris, kalau JRM berarti Jerman. Nah, jika menemukan rumus seperti ini yang mempunyai sebabnya lebih dari satu, maka ini bisa dipastikan ini adalah rumus if bersarang, gitu ya. Nah, beda jauh ya sama yang fungsi if-nya doang, kan begini doang. Nih, hanya ada satu sebab dan dua akibat. Nah, kalau yang ini dia memiliki lebih dari satu sebab atau kondisi, gitu ya. Oke, kita langsung masukkan saja rumusnya pada sel yang Ambu buat di sini adalah sel F4. Tidak lupa menggunakan sama dengan. Selanjutnya kita mengambil kondisi dari E4, yaitu kode. Kan, jika kode IND, nah berarti di sini fungsi if-nya belum masukkan ya. Fungsi if, kemudian kurung buka. Nah, baru kondisinya dibuat ya, sama dengan IND. Nah, karena ini berupa huruf, maka menggunakan kutip. Oke, IND. Nah, jika E4-nya IND, maka di sini Ambu menggunakannya titik koma. Ada yang menggunakan koma, itu tidak masalah ya. Nah, jika IND tadi Indonesia, jangan lupa menggunakan kutip karena dia adalah huruf Indonesia warganegaraannya. Kemudian selanjutnya, kalau hanya memiliki dua akibat, ini tinggal Indonesia, kemudian misalkan Jepang, gitu ya. Nah, kalau memiliki lebih dari kondisinya lebih dari satu, maka kita gunakan kutip. Setelah kutip ini gunakan fungsi if lagi, seperti itu. Kurung buka lagi, kita ambil lagi, kemudian sama dengan yang selanjutnya tadi JPN, gitu ya. Nah, titik koma di sini adalah Japan, gitu ya. Nah, intinya kita harus membuat dengan jumlahnya. Di sini ada berapa? Misalkan sini ada 4 ya contohnya. Nah, berarti kita harus membuat 3, gitu ya. Nah, yang satu lagi dia dijadikan sebagai akibatnya, karena intinya fungsi if ini kalau memiliki kondisinya satu, akibatnya ada 2. Nah, jadi kalau misalkan memiliki 4 kondisi seperti ini, nah maka akibatnya kondisi yang dibuatnya itu cukup 3. Nah, kemudian yang satu lagi dia dijadikan sebagai akibat. Kita lihat ya di contohnya seperti ini. Oke, kemudian sudah ya Japan. Nah, ini oke, kita pakaiin titik koma lagi.
Nah, fungsi if lagi, kemudian kurung buka tidak lupa, kita ambil selnya E4 sama dengan apalagi tadi, English ya, English. Nah, maka titik koma aku gunakannya. Nah, di sini English seperti itu. Nah, kemudian titik koma. Nah, ini kan tinggal satu lagi ya, Jerman. Nah, untuk Jerman ini tidak usah dibuat lagi fungsi if-nya, tapi langsung akibatnya, yaitu Jerman. Seperti itu. Bisa dilihat ya, di sini ada 1, 2, 3 kondisi saja yang disebutkan. Nah, kemudian akibatnya disebutkan 1, 2, 3, 4 akibat. Gitu. Jangan lupa dikurung tutup. Nah, seperti ini sesuai jumlahnya ya. Nah, tadi kurung tutupnya ada 3, berarti harus 3. Nah, seperti itu. Oke, jangan lupa di enter. Nah, kemudian ke bawahnya ini sudah otomatis keluar sendiri seperti itu ya. Oke, ini untuk yang huruf ya. If bersarang untuk yang kondisinya dia soalnya adalah huruf. Kita ke sheet 2. Nah, di sini masih soal yang sama dengan kemarin. Pada tabel daftar seragam, kamu tambahkan kode warna. Nah, kode warna ini untuk menunjukkan kerudung gitu ya. Dengan soal seperti ini, jika kode warna 0, nah ini angka ya, maka warna kerudungnya tidak. Nah, jika warnanya 7, maka merah. Jika warnanya jika warnanya di sini kodenya 8, nah maka warna kuning. Dan satu lagi adalah jika warnanya adalah 9 ya. Kode warnanya 9, maka warna kerudungnya hijau. Tuh, oke, di sini sama, dia memiliki 4 kondisi ya. Nah, dan 4 akibat. Nah, kita masukkan ke dalam sel F4. Tidak lupa menggunakan sama dengan. Kemudian fungsi if, kurung buka, logical text yang digunakan di sini adalah kode warna. Oke, kode warna sama dengan. Nah, karena di sini yang digunakan angka, jadi tidak usah menggunakan kutip. Oke. Ya, cukup 0, titik koma. Nah, untuk hasilnya karena berupa huruf kata, maka harus menggunakan kutip. Nah, jika 0 tadi apa? Tidak. Nah, kemudian selanjutnya jika lagi pakai titik koma dulu, kemudian if lagi, kurung buka lagi. Nah, kita mengambilnya tadi dari E4, jangan diketik ya, ingat kalau diketik nanti cenderung human error. Oke, sama dengan 7. Nah, kalau 7, maka warna kerudungnya adalah merah. Nah, ini merah. Oke, kemudian selanjutnya kita pakai fungsi if lagi. Nah, selanjutnya E4 nya diklik sama dengan 8. Kalau 8 ini maka dia menggunakan warnanya kuning. Nah, kemudian yang terakhir hijau, ini kita langsung tuliskan hijau seperti itu. Oke, jangan lupa tutup kurungnya sesuaikan dengan buka kurungnya ada berapa, 3, berarti tutup kurungnya 3. Oke, tinggal kita tarik ke bawah atau kita klik. Nah, ini ya, 9 akan otomatis keluar sendiri. Ini yang 0 ini karena dia adalah laki-laki ya, jadi tidak memakai kerudung. Itu contohnya. Oke. Mungkin untuk penjelasan dari if bersarang cukup sekian ya. Intinya sebetulnya mudah jika kita paham, tidak menghafalkan selnya, tapi kita paham rumusnya gitu ya. Nah, atau fungsinya gitu ya.
Nah, ini mungkin harus teliti di sini karena banyak menggunakan titik koma atau biasanya koma gitu ya. Nah, kemudian menggunakan kutip juga untuk huruf dan tidak menggunakan kutip untuk angka. Itu bedanya. Gitu ya. Nah, oke, untuk penjelasannya cukup sekian. Nah, di sini di bawahnya di sheet 2 Ambu sudah siapkan soal. Nah, ini ya. Soalnya silahkan diskon dikerjakan, total bayar dikerjakan. Kemudian di sheet 3 sama, di sini ada keterangan yang waktu itu belum mengerjakan, lulus tidak lulus boleh dikerjakan sekarang. Kalau yang sudah tinggal dikopikan ya ke sini ya. Kemudian yang predikatnya dikerjakan di sini. Oke, seperti 2 minggu yang lalu, Ambu tetap menugaskan apabila yang memiliki PC atau komputer atau laptop atau menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya seperti WPS, silahkan itu dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan filenya di kantong tugas yang sudah Ambu sediakan. Yang tidak memiliki laptop atau PC atau aplikasi seperti WPS di handphonenya, maka silahkan membuat rangkumannya. Oke, sama ya, dikumpulkannya itu di kantung tugas yang sudah Ambu sediakan. Apabila masih kurang penjelasan dari Ambu tentang if bersarang ini, silahkan tuliskan komentar di bawah ini ya. Silahkan bertanya kepada Ambu. Oke, dari Ambu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.